Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Atifah Zikrila, Dian Mutiara Putri, Natasha Fikina Novika Ulia akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu merupakan review skripsi dari 3 penelitian. Penelitian pertama akan dibacakan oleh Dian Mutiara. Kepada Dian Mutiara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan yaitu judulnya pengaruh substitusi tepung wortel pada pembuatan takoyaki terhadap daya terima konsumen. Dari bab satunya ada latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis skripsi ingin menyampaikan kepada pembaca bagaimana pengaruh substitusi tepung wortel pada pembuatan takoyaki terhadap daya terima konsumen. Dalam penyusunan kata-kata dalam penulisan isi dari latar belakang sudah cukup baik karena penulis memaparkan untuk apa dan bagaimana tujuan penulisan skripsi tersebut, dan penulis juga memaparkan teori dari latar belakang yang dilengkapi dengan pendapat para ahli. Yang kedua, 1.2 yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang telah dicantumkan sudah cukup lengkap dan sangat baik dalam kelengkapan penulisan skripsi tersebut. 1.3 yaitu ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah cukup baik, dalam pembatasan masalah juga sudah cukup baik karena semua batasan masalah memiliki hubungan dengan judul skripsi yang tertera. Di dalam bab 1 juga ada 1.4 perumusan masalah. Pada skripsi ini telah menguraikan perumusan permasalahan yang ditulis pada skripsi. Perumusan masalah dalam penelitian ini sudah relevan dengan batasan masalah. 1.5 ada tujuan penelitian yang dibuat mengacu pada perumusan permasalahan yang telah disampaikan. Tujuan penelitian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada perumusan masalah. 1.6 yaitu kegunaan penelitian. Pada bagian kegunaan penelitian ini, penulis sudah sangat baik dalam menyampaikan poin-poin kegunaan dalam penelitian ini. Next. Bab 2-nya yaitu ada kajian teori. Berdasarkan kajian teori yang dibahas pada penelitian tersebut terdiri dari pembahasan mengenai takoyaki, tepung wortel, pembuatan takoyaki substitusi tepung wortel, dan daya terima konsumen yang relevan dengan judul dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu ada kerangka berpikir. Pada penelitian tersebut sudah terdapat kerangka berpikir yang menjelaskan isi penelitian tersebut dengan penjabaran berbentuk deskripsi. Hipotesisnya, pada penelitian ini terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh substitusi tepung wortel atau Diokos-Carottal L pada pembuatan takoyaki terhadap daya terima konsumen. Pada bab 3, terdapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung wortel pada pembuatan takoyaki terhadap daya terima konsumen, dilakukan uji organoleptik terhadap aspek rasa, warna, aroma, dan tekstur. Yang kedua yaitu ada waktu dan tempat. Penelitian dan uji organoleptik takoyaki dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Gedung H, Program Studi Pendidikan Vokasi Seni Kuliner, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak Februari 2017 hingga Februari 2018. Yang ketiga yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah takoyaki dengan substitusi Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian Mutiara sudah menjelaskan materi yang pertama. Skripsi berikutnya akan dibacakan oleh Wafika Ulia. Kepada Wafika, disilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membaca mengenai hasil diskusi kami mengenai skripsi yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Kebutuhan Peralatan Praktik Mengolah Makanan Kontinental pada Jurusan Usaha Jasa Boga SMK Sahid Surakarta. Pada bab 1, yang pertama ada latar belakang. Di sini sekolah menengah kejuruan adalah sebuah sekolah kejuruan yang bertujuan mencetak tenaga-tenaga yang terampil dan siap terjun ke dunia kerja. SMK merupakan sekolah yang bersifat terminal, artinya ia tidak secara khusus dirancang sebagai sekolah untuk persiapan menuju pendidikan lengkap, tetapi juga bukan bersifat terminal yang sungguh-sungguh dalam arti bahwa siswa akan bisa melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi yaitu tentang ketersediaan dan penggunaan peralatan di kelas atau bengkel kerja. Ketersediaan dan penggunaan peralatan di kelas atau laboratorium sangat bervariasi ditinjau dari fungsi dan kegunaannya. Salah satu hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah kecukupan berdasarkan rasio peralatan dengan jumlah peserta didik serta lama penggunaan. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Pada bagian ini fokus penelitiannya dibatasi pada kebutuhan peralatan praktik menengah makanan kontinental pada jurusan Usaha Jasa Boga Sekolah Menengah Kejuruan. Next. Selanjutnya pada bab 2 ada kajian teori, di mana kajian teori ini membahas mengenai kebutuhan peralatan praktik mengolah makanan kontinental pada jurusan Usaha Jasa Boga relevan dan di sini diketahui bahwa kajian teorinya relevan dengan judul dari penelitian tersebut. Kemudian pada kerangka berpikir di sini dia menggambarkan isi penelitian dalam bentuk bagan. Kemudian untuk hipotesis, pada penelitian ini tidak terdapat hipotesis karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif berdasar atas paradigma interpresif yang menganggap realitas itu kompleks, bersifat ideografik, dan arena itu tidak bisa diwakilkan dan diukur. Next. Untuk bab 3 ada jenis penelitian. Studi kasus karena penelitian ini bertujuan mengetahui kebutuhan peralatan pada jurusan Jasa Boga SMK Sahid Surakarta. Di sini dikutip dari Ari Kunto 2006, studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Dalam hal ini adalah jurusan Jasa Boga SMK Sahid Surakarta. Studi kasus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini yang diamati adalah ketersediaan peralatan praktik pengolahan makanan kontinental yang ada di jurusan Jasa Boga SMK Sahid Surakarta. Next. Untuk tempat dan waktu penelitian, penelitian ini diawali dengan menentukan tempat yang akan dijadikan tempat penelitian, di mana dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Sahid yang berlokasi di Jalan Yusodipuro nomor 87 Surakarta. Penelitian ini setelah dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan September 2010. Next. Untuk populasi dan sampel, di sini populasinya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 SMK Amburukmo Depo Sleman tahun ajaran 2010-2011 sebanyak 60 siswa. Dan untuk sampel penelitian menurut Sugiono 2010, sampel penelitian itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dan tujuan dari pemilihan ini adalah untuk mengantisipasi tersedianya waktu, dana, dan tenaga yang terbatas. Maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wafika atas penjelasan skripsi kedua. Berikutnya yang akan dijelaskan oleh Atifah Zikrila. Pada Atifah disilakan. Satu, hasil penelitian.
Penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu uji validitas dan dilanjutkan dengan uji daya terima konsumen. Pengujian validitas dilakukan oleh 5 panelis ahli, yaitu dosen ahli program studi pendidikan vokasi seni kuliner, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan pengujian daya diterima dilakukan oleh 30 panelis agak pelatih, yaitu mahasiswa program studi pendidikan vokasi seni kuliner, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian hasil uji fasilitas. Deskripsi data yang diperoleh dari hasil uji validitas secara keseluruhan dinilai dengan skala kategori meliputi aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur kepada 5 orang panelis ahli pada produk takoyaki dengan presentasi substitusi tepung wortel yang berbeda. Kemudian hasil uji fasilitas aspek warna internal takoyaki substitusi tepung wortel. Berdasarkan hasil validasi 5 dosen panelis ahli untuk perlakuan sebanyak 3 orang panelis ahli menyatakan produk berwarna coklat muda, 1 orang panelis ahli menyatakan produk berwarna coklat kekuningan, dan 1 orang panelis ahli menyatakan produk berwarna coklat. Kemudian hasil uji validitas aspek rasa takoyaki substitusi tepung wortel. Berdasarkan hasil. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.